Baik, jadi ketika kita melihat ada sebuah keluhan, kita harus sekali lagi mendiagnosis penyakit itu secara tepat terlebih dahulu, supaya penanganannya tepat. Misalnya ada keluhan kesemutan, kita harus berpikir ini kesemutan ini bisa berhubungan dengan pembuluh darah, bisa berhubungan juga dengan saraf, ya, bisa juga intinya dua ini dengan segala penyebab gitu ya. Nah, ketika berhubungan dengan darah, kita harus lihat apakah kolesterolnya tinggi atau tidak, gitu ya. Karena kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan kesemutan. Tolong dicek. Atau jangan-jangan asam urat, atau jangan-jangan gula darah yang tinggi. Nah, penanganan ini berbeda untuk masing-masing buah. Kalau misalnya penyakit diabetes misalnya, kesemutannya akibat diabetes, maka saya tidak merekomendasikan buah pepaya atau melon. Yang saya rekomendasikan buahnya apel. Karena ternyata apel paling aman untuk penderita diabetes. Tapi kalau misalnya sumbatannya itu karena gangguan agregasi trombosit, maka perlu di buah-buah yang bersifat mengencerkan darah. Seperti apa? Kurma. Kurma itu mengandung salisilat yang bisa mengencerkan darah. Nah, jadi harus diperhatikan. Kalau misalnya karena kolesterol, misalnya seperti itu, ya maka itu dipilihlah buah-buah yang bisa menurunkan kolesterol, gitu ya. Misalnya dengan alpukat, itu bisa menaikkan HDL dan bisa menurunkan LDL. Jadi ada pilihan-pilihan yang spesifik, tapi harus melihat diagnostik terlebih dahulu. Maka itu pentingnya pemeriksaan laboratorium, dan kemudian analisis dulu. Jadi nggak sembarangan mentang-mentang kesemutan, maka digeneralisasi obat atau buahnya gitu ya. Karena ada buah-buah tertentu yang dilarang untuk penyakit tertentu. Jadi sebaiknya diperhatikan dari sisi itunya. Kira-kira seperti itu. Diagnosis terlebih dahulu semutannya karena faktor apa. Jadi minimal periksa gula, kolesterol atau asam urat, minimal seperti itu. Jadi tidak langsung dilakukan tindakan ya? Iya, langsung buahnya dimakan semuanya nanti beresiko. Kalau diabetes malah nanti gulanya malah tinggi kan, perlu diperhatikan.